Pramono Anung bilang telah menggelar rapat khusus penanganan kemacetan akibat proyek galian di TB Simatupang. Pramono bilang pihaknya telah mendapat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk sementara mengalihkan arus lalu lintas di dalam ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau Tol Jor. Uji coba penggunaan satu jalur paling kiri di gerbang tol Fatmawati 2 mulai Senin 15 September hingga Jumat 19 September. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan izin dari Kementerian PU untuk melakukan mengalihkan arus termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol. Nanti secara teknisnya asisten pembangunan yang akan menyampaikan, tetapi prinsipnya adalah sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga dan demikian mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi, dan saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian sumber daya air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian kalau ini sudah selesai maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang. Demi mengatasi kemacetan, Pemprov Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di jalan Pemprov Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas dengan membuka satu lajur gratis di gerbang tol Fatmawati 2. Uji coba ini ditujukan untuk kendaraan roda 4 dari Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus. Dan informasi selanjutnya, saudara, kita akan pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya di sana. Selamat pagi, Bene. Pagi ini bagaimana pantauan Anda di sana jelang nanti sore ada rekayasa lalu lintas? Ya, selamat pagi Bremana. Memang kalau bisa saya informasikan untuk update kondisi ataupun situasi di pagi hari ini jelang nanti pada pukul 17.00 ini akan diterapkan rekayasa uji coba lalu lintas begitu ya di Jalan TB Simatupang. Memang kondisinya pada saat ini memang sudah mulai dipadati para pengendara yang melakukan aktivitas, baik itu pengendara roda 2 maupun
roda 4. Nah, kalau bisa saya gambarkan, juru kamera Kompas TV Roy Ilman akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasinya pada siang hari ini di sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Kalau dari pantauan kami sejak tadi pagi begitu ya Bre, sejak pukul 7 pagi memang di ruas jalan TB Simatupang, terutama ini di segmen Fatmawati, tepat di stasiun MRT Fatmawati, ini sudah dipadati sejak tadi pagi. Memang kita ketahui jalan TB Simatupang ini merupakan salah satu jalan utama atau lajur utama yang bisa digunakan warga yang beraktivitas dari arah Antasari begitu ya, untuk menuju ke Lebak Bulus, ataupun warga yang dari arah Cinere ingin melakukan perjalanan ke Lebak Bulus pasti akan pasti melewati jalur TB Simatupang. Nah, memang kita ketahui Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri sudah menginformasikan jika nantinya pada hari ini 15 September hingga 19 September Jumat mendatang akan dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, apa saja yang perlu diketahui Bre? Memang untuk para pengendara ini ada mekanisme uji coba atau rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diterapkan. Di mana kalau bisa saya simpulkan ada 3 poin utama yang menjadi mekanisme sistem rekayasa ini. Yang pertama, nantinya bagi para pengendara yang dari arah Antasari di Jalan TB Simatupang akan menuju ke arah Lebak Bulus, terutama bagi kendaraan roda 4, ini akan dibuka satu lajur tol di ruas tol Jakarta Outer Ring Road, tepatnya di gerbang tol Fatmawati 2 menuju ke arah exit tol Lebak Bulus. Ini satu lajur di sebelah kiri, sehingga nanti bagi para pengendara roda 4 ini bisa mengakses atau menggunakan satu lajur tersebut difungsikan secara gratis oleh pihak tol. Karena beberapa waktu lalu kita ketahui Gubernur Pramono Anung juga sudah melakukan koordinasi rapat khusus dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan langkah antisipatif, yakni dengan menerapkan simulasi sistem rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan selama 5 hari ke depan. Nah, selain dari pembukaan satu lajur tol yang difungsikan secara gratis, tepatnya di gerbang tol Fatmawati 2 ini, nantinya juga ada beberapa sistem atau mekanisme lainnya, seperti ada penutupan akses U-turn atau putar balik begitu ya. Seperti kita ketahui kalau dari unggahan di sosial media dari akun di Sub Jakarta menginformasikan jika ada 2 titik yang nantinya akan dibatasi untuk putar balik. Yang pertama adalah di U-turn Lebak Bulus atau di simpang Lebak Bulus, sehingga nanti para pengendara yang akan melakukan putar balik di simpang Lebak Bulus akan diarahkan ke Jalan Ciputat Raya di depan gedung FedEx. Kemudian untuk satu lagi titik ini adalah di simpang Fatmawati begitu ya. Bagi para pengendara yang mengarah dari utara begitu, ini akan diarahkan menuju ke simpang susun Antasari, sehingga memang diharapkan dengan simulasi tersebut pengendara jadi lebih teratur, pengendara bisa lebih memakai jalan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena memang kita ketahui ini rencananya akan dimulai pada pukul 17.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini artinya memang akan dilaksanakan ketika jam-jam pulang kerja atau jam-jam masyarakat pulang dari kantor begitu ya Bre. Nah, kenapa sistem rekayasa lalu lintas ini dilakukan Pemprov Jakarta? Memang kalau dari informasi yang kami terima, ini adalah langkah antisipatif dari dilakukannya proses penggalian di pinggir jalan di sepanjang jalan TB Simatupang. Kalau kita bisa lihat Bre, di sebelah kiri juga ini ada beberapa titik galian. Nah, titik-titik galian ini yang memang ditengarai menjadi sumber kepadatan. Memang kalau kita ketahui jalan TB Simatupang sendiri sebelum ada galian memang sudah sepadat itu ya Bre. Tapi semenjak ada galian memang ini bertambah kepadatannya, karena memang dari galian ini memakan satu ruas lajur yang tadinya mungkin pengendara bisa mengakses 2 hingga 4 lajur. Kemudian ini ada satu lajur digunakan untuk proses penggalian untuk trotoar dan juga saluran, sehingga para pengendara diimbau untuk berhati-hati, selalu fokus ketika berkendara, karena
terlebih di segmen Fatmawati ini ada pertemuan arus dari arah Antasari, kemudian dari Cinere, ini di kolong stasiun MRT Jakarta maksud kami, terjadi penyempitan ruas lajur juga, Bre, sehingga memang para masyarakat diimbau untuk hati-hati gitu ya. Nah, kalau dari informasi yang kami terima, Bre, dari tanggal 15 ini, hari ini, pada hari Senin, nantinya akan dilaksanakan hingga 5 hari ke depan, tepat di hari Jumat 19 September mendatang. Dan kami belum menerima informasi lebih lanjut apakah nantinya rencana simulasi ini akan ditetapkan sebagai rencana lanjutan. Tapi sejauh ini memang kami masih memantau. Dan satu lagi, Bre, soal informasi tentang diadakannya rekayasa atau simulasi rekayasa lalu lintas ini, dari kami tadi sepanjang jalan kami belum menemukan banner ataupun poster terkait dengan informasi adanya rekayasa lalu lintas, dan ini juga harus menjadi fokus perhatian dari pemerintah Provinsi Jakarta supaya bisa menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Begitu, Bre. Belum ada tanda-tanda ataupun banner yang bisa dijadikan masyarakat informasi bahwa akan ada uji coba rekayasa lalu lintas. Terima kasih rekan Benediktus Aditya dan juga juru kamera Roy Ilman langsung dari kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Lalu saudara, pertanyaannya, apakah skema rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang ini bisa menjadi solusi atas kemacetan yang parah? Kita akan bahas bersama dengan pengamat transportasi sekaligus akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugia Pranata, Pak Joko Setiowarno. Selamat pagi, Pak Joko. Pak Joko, selamat pagi. Ya, Pak Joko, mohon maaf untuk audionya belum dibuka. Sudah ini? Oke. Baik, Pak Joko. Terkait dengan hari ini akan diuji coba rekayasa lalu lintas ini, baik ada penutupan jalan, kemudian ada pengalihan jalur, ada juga pembukaan jalan tol gratis untuk roda 4 di Tol Jor seperti itu. Anda melihatnya apakah ini bisa mengurangi paling tidak volume kendaraan di Jalan TB Simatupang? Ya, kalau bicara kemacetan di Jakarta ini kan sebenarnya hampir semua ruas jalan tertentu juga sudah macet ya. Masalahnya selama ini mungkin di TB Simatupang itu lancar, kemudian ada pekerjaan galian menjadi lebih macet ya. Nah, memang solusi secara umum itu pasti public transport lah. Tapi nanti untuk ruas seperti ini setidaknya memang ada pengurangan kapasitas jalan ya. Dengan volume kendaraan masih ada, makanya perlu penambahan kapasitas. Tapi ini kan tinggal 1 bulan lagi, saya kira dengan menambah kapasitas salah satunya adalah memberikan 1 lajur buat jalan tol, itu salah satu upaya untuk menambah kapasitas. Ya harapannya dengan menambah kapasitas itu dapat mengurangi kemacetan yang sudah ada saat ini gitu. Oke, Pak Joko, kalau kita perhatikan ini kan untuk jalan Tol Jor yang dibuka 1 lajur untuk kendaraan roda 4 untuk mengurangi volume di TB Simatupang. Ini kan untuk roda 4 saja. Padahal kalau kita lihat tadi barusan laporan dari rekan Benediktus juga banyak sekali roda 2 di sana yang juga memenuhi jalan TB Simatupang. Apakah juga perlu sekiranya biar dibuka juga untuk roda 2? Karena kalau kita lihat tidak hanya roda 2 di sana, tapi roda 4 ada juga roda 2. Seperti apa, Pak Joko? Nah, ini memang menjadi problem di Jakarta kan, termasuk Indonesia lah. Jadi keberadaan sepeda motor itu 80%. Ini yang membedakan dengan negara-negara lain di mana public transportnya sudah bagus, Jakarta juga sudah bagus, tetapi yang membedakannya adalah di kita itu terlalu banyak sepeda motor. Ya. Nah, lantas bagaimana kalau di jalan tol ini tinggal kebijakannya mau atau tidak. Seandainya nanti diuji coba ya dengan menerapkan penambah kapasitas di jalan tol itu masih macet, bisa saja ya nanti sebagian dialihkan menggunakan jalan tol ya, untuk sementara waktu saja dalam rangka upaya untuk mengurangi kemacetan itu. Tapi ini kan tidak berlangsung lama, paling tidak ya 1 bulan tadi kan, masih memungkinkan lah. Tapi akan dilihat dulu nanti sejauh mana dengan menambah kapasitas di jalan tol diberi kebebasan tidak membayar tadi, itu bisa membuat lebih lancar lagi daripada hari-hari biasanya gitu.
Oke, baik Pak Joko, terkait dengan kondisi Jalan TB Simatupang sendiri, kata Pak Gubernur Pramono Anung, ini kan kemacetan di sana akhir-akhir ini karena adanya proyek penggalian tanah di sana. Kemudian ditargetkan Oktober nanti insya Allah selesai gitu dan bisa kembali normal. Tapi betulkah dengan adanya galian yang sudah selesai akan kembali normal atau justru sama seperti sebelumnya yang memang tanpa ada galian pun TB Simatupang ini juga macet? Ya saya kira problem Jakarta itu meskipun sudah ada layanan angkutannya ditambah, tetapi belum bisa mengatasi kemacetan. Artinya belum begitu masif orang berpindah menggunakan angkutan umum. Jakarta itu kan layanan angkutan umumnya sudah mencakup mengcover sekitar 90% lah ya. Tapi dia belum banyak yang beralih. Nah ini problemnya adalah di kota-kota kawasan penyangganya. Ya, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Nah itu juga harus masif memberikan layanan angkutan umum. Tidak hanya Jakarta dengan menyediakan Trans Jabodetabek sampai dengan wilayah penyangganya, tetapi bagaimana semua kawasan perumahan, nah di Bodetabek yang jumlahnya kami catat sekitar 1.400-an itu punya layanan angkutan umum. Ini yang belum diberikan. Kami masih melihat hanya yang bergerak itu ya Kota Bogor, sekarang ada Pakuan, kemudian Tangerang Kota, ya. Nah, tapi kota-kota daerah lainnya di Bekasi, ya, kemudian Kota Kabupaten, kemudian Kabupaten Bogor, Tangsel, Kabupaten Tangerang itu belum masif. Itu harusnya bersama-sama masif menyediakan public transport dari kawasan perumahan. Karena itulah yang bisa nanti mengurangi seandainya sudah diberikan. Tapi itu pun juga belum tentu mereka mau beralih. Nah, nanti lakukanlah program-program lainnya, salah satunya mungkin nanti yang sedang dilakukan dipikirkan adalah dengan jalan berbayar atau ERP. Itu salah satunya ya, masih banyak kebijakan lainnya yang sebenarnya bisa dilakukan. Tapi setidaknya upaya-upaya untuk memasifkan angkutan umum tidak hanya di Jakarta, tetapi sampai dengan kota-kota penyangga, itu yang penting. Oke, apakah itu menjadi satu-satunya masalah Pak Joko? Karena kalau kita lihat di TB Simatupang sudah ada halte MRT, sudah ada transportasi khusus untuk di sana gitu, transportasi umum, tapi penyangganya orang-orang yang dari sekitarnya ada Depok, ada Bogor, ada Tangerang, ada Bekasi, ini untuk menuju ke sana tidak ada armadanya untuk transportasi. Apakah memang menjadi satu-satunya masalah yang menjadikan TB Simatupang ini macet karena tidak ada yang nganterin dari kota-kota penyangga ke Jakarta, khususnya di kawasan TB Simatupang? Ya, artinya kita kembali pada teori untuk manajemen perkotaan ya. Jadi ada push and pull strategi, di mana pull itu adalah menyediakan public transport sampai dengan kawasan perumahan, kemudian mungkin pejalan kakinya juga harus bagus, itu wajib ya, karena pengguna public transport itu pastinya pejalan kaki. Kemudian mungkin ada jalur sepeda yang bisa disediakan kalau alternatif lainnya. Nah, kalau itu sudah disediakan, masih belum bisa melakukan pengalihan, barulah dibuat tekanan-tekanan dengan umpamanya parkir kalau masuk ke pusat kota itu makin mahal, sudah makin sulit mendapatkannya ya. Jadi orang-orang itu diberi kemudahan untuk menggunakan angkutan umum. Ya, mungkin dia bayarnya satu kali dari perumahan bisa sampai ke pusat kota Jakarta ya. Tapi kalau dia menggunakan pribadi itu diberi kesulitan. Ya bisa juga nanti BBM-nya juga bisa lebih naik gitu kan. Mungkin ada kebijakan, kalau Jakarta kan sudah ada, tapi belum diterapkan, kalau punya mobil harus punya garasi. Nah itu juga bisa diterapkan, kalau nggak punya garasi nggak boleh punya mobil, harus lebih ketat lagi. Nah ini yang belum dilakukan, jadi sementara ini baru pool-nya artinya menyediakan itu yang dilakukan, tapi push-nya belum begitu masif. Ganjil genap di Jakarta juga tidak bisa masif kan, ternyata banyak orang yang punya kendaraannya, plat nomor kendaraannya 2 atau beli 2 jenis kendaraan yang berbeda plat nomor. Itu yang dilakukan. Oke, baik Pak Joko, tadi Anda sempat singgung salah satu solusi jangka panjangnya bisa menerapkan jalan berbayar gitu ya. Mungkin ada alternatif lain juga nih Pak, mungkin ada ganjil genap atau apa yang nantinya ketika sudah selesai proyek galiannya untuk mengatasi kemacetan juga bisa diberlakukan kebijakan-kebijakan seperti itu? Ya, ganjil genap di Jakarta sudah nggak mempan lagi. Karena tadi saya katakan, ganjil genap Jakarta rata-rata mobil itu punya plat nomornya ganjil dan genap. Satu asli, satunya palsu. Oke. Nah, itu sudah umum lah. Sudah tahu semua gitu kan. Atau dia punya uang ya beli mobil lagi, beli kendaraan pribadi lagi lebih dari satu dengan plat nomornya berbeda-beda. Itu yang terjadi sekarang. Makanya ganjil genap juga
kalau kita lihat Jalan Sudirman ya, Jalan Tamrin juga pada saat jam tertentu juga macet. Jadi nggak banyak berpengaruh lagi sekarang ini. Ya. Salahnya kita itu pada saat ganjil genap Asian Games itu sudah bagus sebenarnya, cuma pada saat itu tidak diteruskan. Pada saat Asian Games itu mulai jam 6 pagi 9 malam sampai jam 9 malam sudah bagus, cuma sayangnya ganjil genap kita itu hanya sepenggal jam 6 sampai jam 9 nanti sore lagi. Nah itu tidak banyak pengaruhnya lagi sekarang ini. Ya. Oke, jadi ini solusinya paling bener kalau untuk kedepannya kayaknya biar orang ngeluarin duit ogah gitu jalan berbayar gitu Pak Joko. Iya, itu harus masif, tidak bisa tidak. Karena ganjil genap kita ini sudah sudah luntur lah kebijakan itu. Dan tadi saya katakan itu kalau diperiksa satu persatu kendaraan itu punya plat nomor yang lebih dari satu dia. Itu udah biasa itu dilakukan warga Jakarta, pemilik kendaraan di sana. Kecuali mungkin sepeda motor yang tidak mungkin, tapi ya juga saling berganti sudah umum lah gitu ya. Oke, makanya ini perlu kebijakan lain seperti ERP tadi, ya parkir di pusat kota juga makin mahal gitu ya. Nah, di pajaknya juga makin tinggi, itu upaya-upaya harus dilakukan. Oke, itu untuk upaya mengurangi adanya kendaraan yang masuk ke Jakarta, bisa ngurangin jumlah mobil ya tadi Pak, dengan memahalkan parkir, kemudian juga aturan wajib punya garasi kalau mau punya mobil. Tapi kalau kita lihat lagi permasalahan di TB Simatupang, Pak Joko, dari analisis Anda ini sebenarnya apa yang membuat jalur ini kemudian menjadi jalur neraka? Apakah karena memang pertemuan dari banyak kota penyangga, ada Depok di sana, ada Bekasi, ada Tangerang, ada Bogor di sana. Tidak adakah jalan lain selain jalan TB Simatupang sekiranya yang bisa dijadikan jalan lain bagi mereka yang ada di kota penyangga ini untuk masuk ke wilayah Jakarta? Ya sebenarnya kan ini kan kenapa TB Simatupang itu macet, karena ada pengurangan kapasitas. Kapasitas berkurang karena ada pekerjaan galian. Nah, itu sebab utamanya di situ dulu ya, yang secara mikronya. Tapi secara makronya memang di situ banyak terjadi pertumbuhan bangkitan cukup besar juga, yang dulunya nggak diperkirakan hanya jalan biasa, ternyata orang beralih juga bisnisnya nggak di pusat kota di Jakarta, sudah beralih ke selatan gitu kan ya, banyak pertumbuhan di sana. Nah ini juga salah satu faktor menjadi penyebab kemacetan tadi. Adanya bangkitan yang tinggi itu tidak disertai dengan layanan public transport, ya itu yang menjadi penyebabnya. Public transport dari mana? Sebenarnya dulu kalau dilihat zamannya Presiden Soeharto ketika membangun kawasan perumahan dimanapun di seluruh Indonesia itu pasti disediakan layanan angkutan umum. Sekarang orang-orang yang hidup di Jakarta banyak bermukim, pekerja Jakarta bermukim di daerah pinggiran kota. Nah di sana bangun kawasan perumahan-perumahan tapi tidak disertai dengan layanan angkutan umum. Ya akhirnya mereka ya selain beli rumah juga beli kendaraan. Itulah yang selalu memadai di Jakarta. Apalagi tadi sepeda motor begitu mudah dan murahnya untuk mendapatkan, makanya paling banyak adalah pengguna sepeda motor. Makanya kembalikan lagi aja kalau kita pengen ya dengan segmen perumahan di sana kan kami itu ada 3 segmen, ada yang menengah, ada yang kelas bawah, ada kelas atas. Mungkin kelas atas public transportnya berbeda ya, ada JR Connection umpamanya, itu buat mereka yang menggunakan JR Connection dengan penghasilan katakanlah di atas 50 juta hanya membayar 25 sampai 30 ribu sekali berangkat, nggak jadi masalah. Yang penting mereka tidak berdesakan. Ya, nah, itu diperbanyak. Kawasan rumah mewah yang ada itu diperbanyak JR Connection yang mana layanannya itu bisa langsung menuju pusat kota Jakarta. Nah, ini belum seluruhnya lah. Baru berapa ya? Belum gitu banyak, masih sekitar 10 atau 20-an rute itu ya. Nah, yang lain-lainnya ya menambah. Lagi Trans Jabodetabek juga perlu ditambah lagi itu. Ya, sekarang kalau nggak salah sudah ada 5 yang ke daerah-daerah penyangga, itu perlu diperbanyak lagi. Tapi kalau sudah diperbanyak, Pemda di masing-masing ini juga menyiapkan feeder-feedernya ke kawasan perumahan tadi, yang menuju feeder itu adalah ke halte atau ke bus stop atau ke terminal yang terdekat, sehingga mereka punya akses yang murah dan mudah untuk mereka gunakan gitu dari tempat tinggalnya. Oke, lagi-lagi transportasi umum menjadi solusi nanti jangka panjangnya gitu Pak Joko ya. Tapi kita melihat
tadi Anda bilang bahwa kalau misalnya Jakarta Selatan ini yang tadinya memang digunakan untuk permukiman, memang harus ada transportasi umum di sana agar mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Tapi ada yang berpandangan juga Pak Joko terkait dengan kawasan Jakarta Selatan, khususnya TB Simatupang ini yang tadinya hanya untuk permukiman dan juga daerah resapan, ini kemudian beralih fungsi menjadi perkantoran begitu. Banyak sekali gedung-gedung tinggi di sana yang tentu saja akan mempengaruhi flow kendaraan keluar masuk, kemudian banyak yang orang-orang mungkin ojek online di sana yang menunggu penumpang untuk dari kantor-kantor seperti itu. Anda melihatnya alih fungsi kawasan yang harusnya tidak menjadi perkantoran, apakah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan TB Simatupang ini menjadi jalur neraka dalam tanda kutip? Ya, ini perubahan fungsi tata guna lahan ya. Kalau di kawasan seperti itu, ya public transportnya jalur-jalur rutenya diperbanyak. Ini kan Transjakarta juga lewat situ juga akan diperbanyak. Mungkin perlu jalur-jalur lain juga dari kawasan-kawasan yang penyangga itu, yang mereka bekerja ya di kawasan TB Simatupang itu harus ada penambahan jalur umum juga, angkutan umum. Mungkin bisa jadi ada Transjakarta dari situ menuju kawasan penyangga ini yang belum ada kan, baru melewati aja. Ya itu perlu ditambah rute juga jumlah kendaraannya. Ya jadi mungkin headway-nya kalau pagi 5-10 menit, ya mungkin kalau sudah itu bisa di atas 15 menit, nah itu penting. Jadi apapun kata kuncinya, ini public transportnya benar-benar harus masif juga di kawasan itu. Oke, baik. Pak Joko, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang
Kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, dan kita akan kembali memantau situasi terkini di Jalan TB Simatupang, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Roy Ilman. Bene, jika dibandingkan dengan beberapa saat lalu, bagaimana kondisi di TB Simatupang saat ini? Apakah volume kendaraan semakin berkurang karena sudah melewati jam-jam berangkat kerja? Ya, selamat siang Bre. Memang kalau bisa saya informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah, untuk situasi dan juga kondisi di Jalan TB Simatupang, terutama di segmen Fatmawati saat ini memang sudah berangsur-angsur kembali normal begitu ya, setelah tadi adanya terjadinya kepadatan begitu. Nah, saya mau mengajak Anda Bre untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ruas jalan TB Simatupang ini sehari-hari. Saya akan mencoba mengajak Anda berbincang dengan salah satu pengguna jalan yang juga merupakan salah satu driver ojek online di kawasan ini. Tadi saya sempat bertemu dengan Mas ini, dengan siapa? Mas Sigit. Mas Sigit, oke. Mas Sigit, boleh digambarkan kepada kami sebenarnya jalan TB Simatupang ini sehari-hari memangkah macet atau seperti apa sih Mas? Karena saya sehari-hari main di sekitar sini, emang ini setiap hari ini agak macet Mas. Emang setiap hari sih macet gara-gara mungkin ada galian segala macam kan. Udah gitu di sini jalannya menyempit nih di samping MRT karena sebelahnya kemakan buat proyek juga gitu sih. Nah, biasanya kemacetan itu di jam-jam berapa sih Mas? Ya terutama pagi nih jam keberangkatan. Udah gitu sama menjelang pulang dah sore hari orang-orang pada pulang kantor biasanya tuh. Itu udah macet parah banget. Kalau udah kejebak di situ udah pasti ke belakang macetnya biasanya gitu. Nah, ini kan katanya juga galian ini menjadi salah satu penyebab kemacetan. Kalau Mas bisa bandingkan sebelum adanya galian dan setelah adanya galian, apakah tetap macet atau seperti apa? Iya, sebelum ada galian pun macet ya, tapi nggak terlalu semacet ini dan nggak terlalu separah ini. Semenjak ada galian aja jadi agak, jalanannya jadi agak berkurang gitu, agak menyempit gitu sih. Terus Mas kan juga sebagai driver ojek online. Iya. Kemacetan ini tuh berpengaruh nggak sih terhadap penghasilan Mas itu sehari-hari? Kalau ke penghasilan sih ya tergantung orderan ya Mas. Tapi kalau buat jalan atau penjemputan customer kita itu agak pengaruh, jadi agak lama gitu. Yang harusnya bisa cepat, jadi makan waktu juga buat jemput customer gitu sih. Nah, tapi Mas Sigit sendiri tahu nggak kalau hari ini ada rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan? Kalau sepengetahuan saya, pas saya baca di sosial media sih saya tahu bakal ada rekayasa nantinya sore hari, tapi itu di jam 5 sampai jam 8 kalau nggak salah ya. Gitu aja sih yang saya tahu. Tapi kalau di sepanjang jalan tadi Mas Sigit ngelihat ada poster atau banner soal rekayasa lalu lintas ini nggak sih? Sepanjang sepanjang saya jalan ke sana sih belum ada Mas. Belum tahu. Mungkin orang taunya hanya lewat sosial media kali ya. Gitu aja sih. Untuk kalau buat banner-banner segala macam saya belum melihat. Gitu. Oke, Mas Sigit, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Silakan melanjutkan aktivitasnya Ya. kembali. Ya, Bremana dan juga saudara, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Sigit begitu ya, salah satu driver ojek online yang juga sehari-harinya memang mencari nafkah di area sini, di sekitar Jalan TB Simatupang. Kalau dari tadi Mas Sigit menyimpulkan memang di Jalan TB Simatupang ini padat begitu ya sehari-hari, apalagi ditambah adanya galian yang ada di sepanjang Jalan TB Simatupang. Nah, memang rencananya sendiri untuk galiannya sendiri ini akan dirampungkan Gubernur Jakarta Pramono Anung ini ditargetkan pada Oktober atau akhir Oktober mendatang. Sehingga memang diharapkan nantinya setelah Oktober tersebut ruas Jalan TB Simatupang ini bisa digunakan para pengendara secara normal. Begitu Bre, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Benediktus Aditya dan juga juru kamera Roy Ilman langsung dari kawasan TB Simatupang, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Bene. Ya saudara, rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang berlaku yakni di pintu masuk Tol Fatmawati 2, khusus kendaraan roda 4 digratiskan, yakni satu lajur dari arah Jalan TB Simatupang maupun Jalan Fatmawati menuju Lebak Bulus. Rekayasa ini untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi di sekitar stasiun MRT Fatmawati dan ruas Jalan TB Simatupang pada jam sibuk. Berikutnya rekayasa lalu lintas dengan penutupan akses sebelum Point Square Lebak Bulus.
Kemudian lalu lintas yang biasa di putaran balik Lebak Bulus dialihkan ke putaran balik Ciputat Raya depan Gedung FedEx. Lalu akses di lokasi putar balik arah barat atau Simpang Fatmawati sebelum Simpang Fatmawati ditutup dan arus dialihkan melalui Simpang Susun Antasari. Dan berikut jalur atau rute alternatif disiapkan bagi kendaraan dari berbagai arah. Seperti garis kuning berikut ini, saudara, menandakan arus lalu lintas dari arah Pondok Labu Cipete, Fatmawati lewat Jalan TB Simatupang. Kemudian garis hijau arus lalu lintas dari arah Pondok Labu, Cipete, dan Fatmawati lewat Jalan Tol. Garis biru arus lalu lintas dari arah Jalan Adiaksaraya, dan kemudian garis merah arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus Pondok Indah. Kalau untuk garis ungu ini adalah arus lalu lintas dari arah Jalan Pangeran Antasari dan Cilandak. Rekan-rekan ya, itu untuk yang pertama tentang pengamanan. Baik. Pak Kabit, tadi disampaikan dari TWG ada 2 masa aksi. Ya. Saya sampaikan 2 masa aksi ini terdata dari PMJ dari mana, kemudian mungkin ada informasi aspirasi yang mereka sampaikan dan upaya preventif dari kepolisian agar menjaga agar demo tidak ricuh. Ya. Ya.
Baik, saya jelaskan sedikit ya. Untuk situasi saat ini, Tel Fatmawati, khususnya 4 penjuru ini semuanya padat. Karena ada proyek revitalisasi trotoar yang sudah kita lihat bersama. Ini sudah berlangsung hampir 3 bulan. Kemudian dari Pemprov DKI kami sudah mengusulkan dan merapatkan itu. Nanti mulai hari ini rencana mau diberlakukan kanalisasi menggunakan satu gerbang tol Fatmawati 2 untuk arah barat mulai sore nanti jam 17 sampai jam 20. Nanti dipastikan lagi karena baru mau disosialisasi dulu. Itu. Artinya kan nanti akan sosialisasi, Pak. Tapi ini upaya untuk apa sih? Apakah untuk mendistribusi kendaraan seperti roda 4 khususnya? Terus di sini memang sangat bercampur gitu Pak kondisinya antara roda 2, roda 4 atau lebih. Yang diutamakan roda 4. Jadi hanya roda 4 yang bisa melalui gerbang tol nanti. Kalau roda 2 tidak diperbolehkan. Mereka tetap harus lewat sebelah kiri melalui arterinya. Gitu. Pak, itu kan yang mengeksekusinya nanti kan dinas perhubungan ya Pak. Ya. Tapi kalau dari pihak kepolisian sendiri apa aja Pak yang akan disiapkan? Kami jelas menyiapkan personil yang sudah kita plotting setiap hari di kolong MRT, kemudian di perempatan sini semua ada. Personil sudah siap semuanya. Kita menyiapkan 3 shift regu, per regu 10 orang untuk membantu kelancaran lalu lintas ini. Termasuk di sore hari nanti? Sore hari, sampai malam kita, setiap hari ada. Iya. Akan diuji cobanya sore ke malam hari Pak. Memang antara pagi dan sore malam hari itu kepadatannya kayak gimana sih kalau? Biasanya kepadatan lebih luar biasa di sore hari. Sebenarnya pagi juga luar biasa, cuma kan lihat aja nih sudah mulai kepadatan sudah terlihat. Karena ini uji coba, nanti akan saya usulkan kembali untuk paginya juga. Kalau bisa pagi juga diberlakukan itu. Ya. Jam tersebut jadi salah satu evaluasi gitu ya. Betul. Kebijakan ini. Ya. Tapi Pak kalau melihat di lapangan sendiri kondisinya ketika nanti diberlakukan kanalisasi gitu ya dibagi gitu ya, tadi apalagi digratiskan untuk kendaraan roda 4, bisa mengurangi kepadatan seperti apa sih Pak? Pasti bisa mengurangi karena menambah satu lajur jadinya. Jadi yang tadinya padat seperti ini bisa mengurangi lari yang sebelah kanan. Kemungkinan bisa ya sampai 20% bisa mengurangi kelancarannya. Selain nanti akan ada kanalisasi atau penambahan lajur di gerbang tol, ada upaya apa lagi sih Pak untuk mengatur lalu lintas di kawasan ini? Upaya-upaya kita sebenarnya sudah kita sampaikan dari beberapa waktu yang lalu untuk menghindari. Salah satu untuk menghindari rute sini. Kalau memang harus ke Lebak Bulus tuh bisa lewat Andara tol ke sana kan. Melalui tol Andara dipergunakan untuk ke Lebak Bulus. Jangan semua lewat sini. Padahal udah tahu kan kalau ada proyek ini. Kemungkinan akan lama sampai Oktober. Jadi silakan yang melalui rute ini arah Lebak Bulus bisa menggunakan rute-rute yang lain, tol Andara atau mungkin yang dari Blok M lurus arah Pondok Indah itu lebih nggak padat. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Tanyakan ke Pak Adada terkait dengan solusi konkretnya. Kita butuh, mungkin kalau untuk penambahan armada transportasi di sana, Transjakarta tidak bisa dalam waktu singkat. Apa sih sebenarnya Pak, selain mungkin rekayasa lalu lintas dan juga misalnya menambahkan jalur tol secara gratis? Ya, menambah kapasitas itu kan untuk jangka pendek aja ya. Apalagi nanti sore juga sudah mau dikembangkan untuk di jalan tol. Ya, tapi ini kan cuma untuk waktu penanganan 1 bulan lah. Tapi untuk jangka menengah, jangka panjang tetap berprinsip bahwa public transport itu adalah satu solusi yang bisa diberikan, gitu kan. Kalau memang di situ banyak pergerakan bangkitan yang cukup besar dari kawasan pinggiran, ya rute-rute angkutannya bisa ditambah di sana. Kan tidak harus menggunakan jalur kereta. Cukup juga umpamanya dengan Trans Jabodetabek lah, karena dia melalui daerah-daerah yang daerah pinggiran gitu kan.
Nah, kemudian selain menambah jalur juga kapasitas armada juga ditambah. Saya kira Transjakarta juga ini sedang menambah kapasitas juga, juga pembelian sejumlah bus juga, karena apalagi dia ini targetnya juga akan menggantikan semua armada dengan bus listrik. Nah itu tentunya juga pemerintah pusat memberikan kemudahan. Kemudian dalam hal pembelian lebih murah umpamanya, ini kan membantu juga para operator ini untuk cepat dalam hal pengadaan. Gitu. Jadi tidak hanya pemerintah DKI bekerja, pemerintah pusat juga turut membantu bagi daerah-daerah yang sudah punya komitmen untuk mengembangkan public transport. Oke, dukungan dari pemerintah pusat juga kita butuhkan dan kita harapkan tidak hanya di Jakarta saja, penyangga-penyangga juga harus diberikan transportasi umum agar tidak numplek-blek gitu ya di TBC Matupang dan juga bikin macet parah di sana. Terima kasih Pak Joko Stiwarno, pengamat transportasi telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Saudara jangan beranjak, kami masih akan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang.
Pemprov Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas dengan membuka satu lajur gratis di gerbang tol Fatmawati 2. Uji coba ini ditujukan untuk kendaraan roda 4 dari Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus. Dan informasi selanjutnya, saudara, kita akan pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya di sana. Selamat pagi, Bene. Pagi ini bagaimana pantauan Anda di sana jelang nanti sore ada rekayasa lalu lintas? Ya, selamat pagi Bremana. Memang kalau bisa saya informasikan untuk update kondisi ataupun situasi di pagi hari ini jelang nanti pada pukul 17.00 ini akan diterapkan rekayasa uji coba lalu lintas begitu ya di Jalan TB Simatupang. Memang kondisinya pada saat ini memang sudah mulai dipadati para pengendara yang melakukan aktivitas, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4. Nah, kalau bisa saya gambarkan, juru kamera Kompas TV Roy Ilman akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasinya pada siang hari ini di sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Kalau dari pantauan kami sejak tadi pagi begitu ya Bre, sejak pukul 7 pagi memang di ruas Jalan TB Simatupang, terutama ini di segmen Fatmawati, tepat di stasiun MRT Fatmawati, ini sudah dipadati sejak tadi pagi. Memang kita ketahui Jalan TB Simatupang ini merupakan salah satu jalan utama atau lajur utama yang bisa digunakan warga yang beraktivitas dari arah Antasari begitu ya, untuk menuju ke Lebak Bulus, ataupun warga yang dari arah Cinere ingin melakukan perjalanan ke Lebak Bulus pasti akan pasti melewati jalur TB Simatupang. Nah, memang kita ketahui Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri sudah menginformasikan jika nantinya pada hari ini 15 September hingga 19 September Jumat mendatang akan dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, apa saja yang perlu diketahui Bre? Memang untuk para pengendara ini ada mekanisme uji coba atau rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diterapkan. Di mana kalau bisa saya simpulkan ada 3 poin utama yang menjadi mekanisme sistem rekayasa ini. Yang pertama, nantinya bagi para pengendara yang dari arah Antasari di Jalan TB Simatupang akan menuju ke arah Lebak Bulus, terutama bagi kendaraan roda 4, ini akan dibuka satu lajur tol di ruas tol Jakarta Outer Ring Road, tepatnya di gerbang tol Fatmawati 2 menuju ke arah exit tol Lebak Bulus. Ini satu lajur di sebelah kiri, sehingga nanti bagi para pengendara roda 4 ini bisa mengakses atau menggunakan satu lajur tersebut difungsikan secara gratis oleh pihak tol. Karena beberapa waktu lalu kita ketahui Gubernur Pramono Anung juga sudah melakukan koordinasi rapat khusus dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan langkah antisipatif, yakni dengan menerapkan simulasi sistem rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan selama 5 hari ke depan. Nah, selain dari pembukaan satu lajur tol yang difungsikan secara gratis, tepatnya di gerbang tol Fatmawati 2 ini, nantinya juga ada beberapa sistem atau mekanisme lainnya, seperti ada penutupan akses U-turn atau putar balik begitu ya. Seperti kita ketahui kalau dari unggahan di sosial media dari akun di Sub Jakarta menginformasikan jika ada 2 titik yang nantinya akan dibatasi untuk putar balik. Yang pertama adalah di U-turn Lebak Bulus atau di simpang Lebak Bulus, sehingga nanti para pengendara yang akan melakukan putar balik di simpang Lebak Bulus akan diarahkan ke Jalan Ciputat Raya di depan gedung FedEx. Kemudian untuk satu lagi titik ini adalah di simpang Fatmawati begitu ya. Bagi para pengendara yang mengarah dari utara begitu, ini akan diarahkan menuju ke simpang susun Antasari, sehingga memang diharapkan dengan simulasi tersebut pengendara jadi lebih teratur, pengendara bisa lebih memakai jalan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena memang kita ketahui ini rencananya akan dimulai pada pukul 17.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini artinya memang akan dilaksanakan ketika jam-jam pulang kerja atau jam-jam masyarakat pulang dari kantor begitu ya Bre. Nah, kenapa
sistem rekayasa lalu lintas ini dilakukan Pemprov Jakarta, memang kalau dari informasi yang kami terima, ini adalah langkah antisipatif dari dilakukannya proses penggalian di pinggir jalan di sepanjang jalan TB Simatupang. Kalau kita bisa lihat, Bre, di sebelah kiri juga ini ada beberapa titik galian. Nah, titik-titik galian ini yang memang ditengarai menjadi sumber kepadatan. Memang kalau kita ketahui jalan TB Simatupang sendiri sebelum ada galian memang sudah sepadat itu ya, Bre. Tapi semenjak ada galian memang ini bertambah kepadatannya karena memang dari galian ini memakan satu ruas lajur yang tadinya mungkin pengendara bisa mengakses 2 hingga 4 lajur. Kemudian ini ada satu lajur digunakan untuk proses penggalian untuk trotoar dan juga saluran. Sehingga para pengendara diimbau untuk berhati-hati, selalu fokus ketika berkendara karena terlebih di segmen Fatmawati ini ada pertemuan arus dari arah Antasari, kemudian dari Cinere, ini di kolong stasiun MRT Jakarta maksud kami terjadi penyempitan ruas lajur juga, Bre, sehingga memang para masyarakat diimbau untuk hati-hati gitu ya. Nah, kalau dari informasi yang kami terima, Bre, dari tanggal 15 ini, hari ini, pada hari Senin, nantinya akan dilaksanakan hingga 5 hari ke depan, tepat di hari Jumat 19 September mendatang. Dan kami belum menerima informasi lebih lanjut apakah nantinya rencana simulasi ini akan ditetapkan sebagai rencana lanjutan. Tapi sejauh ini memang kami masih memantau. Dan satu lagi, Bre, soal informasi tentang diadakannya rekayasa atau simulasi rekayasa lalu lintas ini, dari kami tadi sepanjang jalan kami belum menemukan banner ataupun poster terkait dengan informasi adanya rekayasa lalu lintas, dan ini juga harus menjadi fokus perhatian dari pemerintah Provinsi Jakarta supaya bisa menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Begitu, Bre. Belum ada tanda-tanda ataupun banner yang bisa dijadikan masyarakat informasi bahwa akan ada uji coba rekayasa lalu lintas. Terima kasih rekan Benediktus Aditya dan juga juru kamera Roy Ilman langsung dari kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Lalu saudara, pertanyaannya, apakah skema rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang ini bisa menjadi solusi atas kemacetan yang parah? Kita akan bahas bersama dengan pengamat transportasi sekaligus akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugia Pranata, Pak Joko Setiowarno. Selamat pagi, Pak Joko. Pak Joko, selamat pagi. Ya, Pak Joko, mohon maaf untuk audionya belum dibuka. Sudah ini? Oke. Baik, Pak Joko. Terkait dengan hari ini akan diuji coba rekayasa lalu lintas ini, baik ada penutupan jalan, kemudian ada pengalihan jalur, ada juga pembukaan jalan tol gratis untuk roda 4 di tol Jor seperti itu. Anda melihatnya apakah ini bisa mengurangi paling tidak volume kendaraan di Jalan TB Simatupang? Ya, kalau bicara kemacetan di Jakarta ini kan sebenarnya hampir semua ruas jalan tertentu juga sudah macet ya. Masalahnya selama ini mungkin di TB Simatupang itu lancar, kemudian ada pekerjaan galian menjadi lebih macet ya. Nah, memang solusi secara umum itu pasti public transport lah. Tapi untuk ruas seperti ini setidaknya memang ada pengurangan kapasitas jalan ya. Dengan volume kendaraan yang masih ada, makanya perlu penambahan kapasitas. Tapi ini kan tinggal 1 bulan lagi, saya kira dengan menambah kapasitas salah satunya adalah memberikan 1 lajur buat jalan tol, itu salah satu upaya untuk menambah kapasitas. Ya harapannya dengan menambah kapasitas itu dapat mengurangi kemacetan yang sudah ada saat ini gitu. Oke, Pak Joko, kalau kita perhatikan ini kan untuk jalan tol Jor yang dibuka 1 lajur untuk kendaraan roda 4 untuk mengurangi volume di TB Simatupang. Ini kan untuk roda 4 saja. Padahal kalau kita lihat tadi barusan laporan dari rekan Benediktus juga banyak sekali roda 2 di sana yang juga memenuhi jalan TB Simatupang. Apakah juga perlu sekiranya biar dibuka juga untuk roda 2? Karena kalau kita lihat tidak hanya roda 2 di sana, tapi roda 4 ada juga roda 2. Seperti apa, Pak Joko? Nah, ini memang menjadi
problem di Jakarta kan, termasuk Indonesia lah. Jadi keberadaan sepeda motor itu 80%. Ini yang membedakan dengan negara-negara lain di mana public transportnya sudah bagus, Jakarta juga sudah bagus, tetapi yang membedakannya adalah di kita itu terlalu banyak sepeda motor. Ya. Nah, lantas bagaimana kalau di jalan tol ini tinggal kebijakannya mau atau tidak. Seandainya nanti diuji coba ya dengan menerapkan penambah kapasitas di jalan tol itu masih macet, bisa saja ya nanti sebagian dialihkan menggunakan jalan tol ya, untuk sementara waktu saja dalam rangka upaya untuk mengurangi kemacetan itu. Tapi ini kan tidak berlangsung lama, paling tidak ya 1 bulan tadi kan, masih memungkinkan lah. Tapi akan dilihat dulu nanti sejauh mana dengan menambah kapasitas di jalan tol diberi kebebasan tidak membayar tadi, itu bisa membuat lebih lancar lagi daripada hari-hari biasanya gitu. Oke, baik Pak Joko, terkait dengan kondisi Jalan TB Simatupang sendiri, kata Pak Gubernur Pramono Anung, ini kan kemacetan di sana akhir-akhir ini karena adanya proyek penggalian tanah di sana. Kemudian ditargetkan Oktober nanti insya Allah selesai gitu dan bisa kembali normal. Tapi betulkah dengan adanya galian yang sudah selesai akan kembali normal atau justru sama seperti sebelumnya yang memang tanpa ada galian pun TB Simatupang ini juga macet? Ya saya kira perlu Jakarta itu meskipun sudah ada layanan angkutan umumnya ditambah, tetapi belum bisa mengatasi kemacetan. Artinya belum begitu masif orang berpindah menggunakan angkutan umum. Jakarta itu kan layanan angkutan umumnya sudah mencakup mengcover sekitar 90% lah ya. Tapi dia belum banyak yang beralih. Nah ini problemnya adalah di kota-kota kawasan penyangganya. Ya, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Nah itu juga harus masif memberikan layanan angkutan umum. Tidak hanya Jakarta jangan menyediakan Trans Jabodetabek sampai dengan wilayah penyangganya, tetapi bagaimana semua kawasan perumahan, nah di Bodetabek yang jumlahnya kami catat sekitar 1.400-an itu punya layanan angkutan umum. Ini yang belum diberikan. Kami masih melihat hanya yang bergerak itu ya Kota Bogor, sekarang ada Pakuan, kemudian Tangerang Kota, ya. Nah, tapi kota-kota daerah lainnya di Bekasi, ya, kemudian Kota Kabupaten, kemudian Kabupaten Bogor, Tangsel, Kabupaten Tangerang itu belum masif. Itu harusnya bersama-sama masif menyediakan public transport dari kawasan perumahan, karena itulah yang bisa nanti mengurangi seandainya sudah diberikan. Tapi itu pun juga belum tentu mereka mau beralih. Nah nanti lakukanlah program-program lainnya, salah satunya mungkin nanti yang sedang dilakukan dipikirkan adalah dengan jalan berbayar atau ERP. Itu salah satunya ya, masih banyak kebijakan lainnya yang sebenarnya bisa dilakukan. Tapi setidaknya upaya-upaya untuk memasifkan angkutan umum tidak hanya di Jakarta, tetapi sampai dengan kota-kota penyangga, itu yang penting. Oke, apakah itu menjadi satu-satunya masalah Pak Joko? Karena kalau kita lihat di TB Simatupang sudah ada halte MRT, sudah ada transportasi khusus untuk di sana gitu, transportasi umum, tapi penyangganya orang-orang yang dari sekitarnya, ada Depok, ada Bogor, ada Tangerang, ada Bekasi, ini untuk menuju ke sana tidak ada armadanya untuk transportasi. Apakah memang menjadi satu-satunya masalah yang menjadikan TB Simatupang ini macet karena tidak ada yang nganterin dari kota-kota penyangga ke Jakarta, khususnya di kawasan TB Simatupang? Ya, artinya kita kembali pada teori untuk manajemen perkotaan ya. Jadi ada push and pull strategi, di mana pull itu adalah menyediakan public transport sampai dengan kawasan perumahan, kemudian mungkin pejalan kakinya juga harus bagus, itu wajib ya, karena pengguna public transport itu pasti pejalan kaki. Kemudian mungkin ada jalur sepeda yang bisa disediakan kalau alternatif lainnya. Nah, kalau itu sudah disediakan, masih belum bisa melakukan pengalihan, barulah dibuat tekanan-tekanan dengan umpamanya parkir kalau masuk ke pusat kota itu makin mahal, sudah makin sulit mendapatkannya ya. Jadi orang-orang itu diberi kemudahan untuk menggunakan angkutan umum. Ya, mungkin dia bayarnya 1 kali dari perumahan bisa sampai ke pusat kota Jakarta ya. Tapi kalau dia menggunakan pribadi itu diberi kesulitan. Ya bisa juga nanti BBM-nya juga bisa lebih naik gitu kan. Mungkin ada kebijakan, kalau Jakarta kan sudah ada, tapi belum diterapkan, kalau punya mobil harus punya garasi. Nah itu juga bisa diterapkan, kalau nggak punya garasi nggak boleh punya mobil, harus lebih ketat lagi. Nah ini yang belum dilakukan, jadi sementara ini
Baru poolnya artinya menyediakan itu yang dilakukan, tapi pushnya belum begitu masif. Ganjil genap di Jakarta juga tidak bisa masif kan. Ternyata banyak orang yang punya kendaraannya, plat nomor kendaraannya 2 atau beli 2 jenis kendaraan yang berbeda plat nomor. Itu yang dilakukan. Oke, baik Pak Joko, tadi Anda sempat singgung salah satu solusi jangka panjangnya bisa menerapkan jalan berbayar gitu ya. Mungkin ada alternatif lain juga nih Pak, mungkin ada ganjil genap atau apa yang nantinya ketika sudah selesai proyek galiannya untuk mengatasi kemacetan juga bisa diberlakukan kebijakan-kebijakan seperti itu? Ya, ganjil genap di Jakarta sudah nggak mempan lagi, karena tadi saya katakan, ganjil genap Jakarta rata-rata mobil itu punya plat nomornya ganjil dan genap. Satu asli, satunya palsu. Oke. Ya, itu sudah umum lah. Sudah tahu semua gitu kan. Atau dia punya uang ya beli mobil lagi, beli kendaraan pribadi lagi lebih dari satu dengan plat nomornya berbeda-beda. Itu yang terjadi sekarang. Makanya ganjil genap juga kalau kita lihat Jalan Sudirman ya, Jalan Tamrin juga pada saat jam tertentu juga macet. Jadi nggak banyak berpengaruh lagi sekarang ini. Ya. Salahnya kita itu pada saat ganjil genap Asian Games itu sudah bagus sebenarnya. Cuma pada saat itu tidak diteruskan. Pada saat Asian Games itu mulai jam 6 pagi 9 malam sampai jam 9 malam sudah bagus. Cuman sayangnya ganjil genap kita itu hanya sepenggal jam 6 sampai jam 9 nanti sore lagi. Nah itu tidak banyak pengaruhnya lagi sekarang ini. Oke, jadi ini solusinya paling bener kalau untuk kedepannya kayaknya biar orang ngeluarin duit ogah gitu jalan berbayar gitu Pak Joko. Iya, itu harus masif, tidak bisa tidak. Karena ganjil genap kita ini sudah luntur lah kebijakan itu. Dan tadi saya katakan itu kalau diperiksa satu persatu kendaraan itu punya plat nomor yang lebih dari satu dia. Itu udah biasa itu dilakukan warga Jakarta, pemilik kendaraan di sana. Kecuali mungkin sepeda motor yang tidak mungkin, tapi ya juga saling berganti sudah umum lah gitu ya. Oke, Makanya Pak Joko. ini perlu kebijakan lain seperti ERP tadi, ya parkir di pusat kota juga makin mahal gitu ya. Nah, di pajaknya juga makin tinggi, itu upaya-upaya harus dilakukan. Oke, itu untuk upaya mengurangi adanya kendaraan yang masuk ke Jakarta, bisa ngurangin jumlah mobil ya tadi Pak, dengan memahalkan parkir, kemudian juga aturan wajib punya garasi kalau mau punya mobil. Tapi kalau kita lihat lagi permasalahan di TB Simatupang, Pak Joko, dari analisis Anda ini sebenarnya apa yang membuat jalur ini kemudian menjadi jalur neraka? Apakah karena memang pertemuan dari banyak kota penyangga, ada Depok di sana, ada Bekasi, ada Tangerang, ada Bogor di sana. Tidak adakah jalan lain selain jalan TB Simatupang sekiranya yang bisa dijadikan jalan lain bagi mereka yang ada di kota penyangga ini untuk masuk ke wilayah Jakarta? Ya sebenarnya kan ini kan kenapa TB Simatupang itu macet, karena ada pengurangan kapasitas. Kapasitas berkurang karena ada pekerjaan galian. Nah, itu sebab utamanya di situ dulu ya, yang secara mikronya. Tapi secara makronya memang di situ banyak terjadi pertumbuhan bangkitan cukup besar juga, yang dulunya nggak diperkirakan hanya jalan biasa, ternyata orang beralih juga bisnisnya nggak di pusat kota di Jakarta, sudah beralih ke selatan gitu kan ya, banyak pertumbuhan di sana. Nah ini juga salah satu faktor menjadi penyebab kemacetan tadi. Adanya bangkitan yang tinggi itu tidak disertai dengan layanan public transport, ya itu yang menjadi penyebabnya. Layanan public transport dari mana? Sebenarnya dulu kalau dilihat zamannya Presiden Soeharto ketika bangun kawasan perumahan dimanapun di seluruh Indonesia, itu pasti disediakan layanan angkutan umum. Sekarang orang-orang yang hidup di Jakarta banyak bermukim, bekerja bermukim di daerah pinggiran kota. Nah di sana bangun kawasan perumahan-perumahan tapi tidak disertai dengan layanan angkutan umum. Ya akhirnya mereka ya selain beli rumah juga beli kendaraan. Itulah yang selalu memadati Jakarta. Apalagi tadi sepeda motor begitu mudah dan murahnya untuk mendapatkan. Makanya paling banyak adalah pengguna sepeda motor. Makanya kembalikan lagi aja kalau kita pengen ya dengan segmen perumahan di sana kan kami itu ada 3 segmen, ada yang menengah, ada yang kelas bawah, ada kelas atas. Mungkin kelas atas public transportnya berbeda. Ya, ada JR Connection pamannya, itu buat mereka yang menggunakan JR Connection dengan penghasilan katakanlah di atas 50 juta hanya membayar 25 sampai 30 ribu sekali berangkat nggak jadi masalah. Yang penting mereka tidak berdesakan. Ya, nah, itu diperbanyak. Kawasan rumah mewah yang ada itu diperbanyak JR Connection yang mana layanannya itu bisa langsung menuju pusat kota Jakarta. Nah, ini belum seluruhnya lah. Baru berapa ya? Belum gitu banyak, masih sekitar 10 atau 20-an rute itu ya. Nah, yang lain-lainnya ya menambah
lagi Trans Jabodetabek juga perlu ditambah lagi itu. Ya, sekarang kalau nggak salah sudah ada 5 yang ke daerah-daerah penyangga, itu perlu diperbanyak lagi. Tapi kalau sudah diperbanyak, Pemda di masing-masing ini juga menyiapkan feeder-feedernya ke kawasan perumahan tadi, yang menuju feeder itu adalah ke halte atau ke bus stop atau ke terminal yang terdekat, sehingga mereka punya akses yang murah dan mudah untuk mereka gunakan gitu dari tempat tinggalnya. Oke, lagi-lagi transportasi umum menjadi solusi nanti jangka panjangnya gitu Pak Joko ya. Tapi kita melihat tadi Anda bilang bahwa kalau misalnya Jakarta Selatan ini yang tadinya memang digunakan untuk permukiman, memang harus ada transportasi umum di sana agar mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Tapi ada yang berpandangan juga Pak Joko terkait dengan kawasan Jakarta Selatan, khususnya TB Simatupang ini yang tadinya hanya untuk permukiman dan juga daerah resapan, ini kemudian beralih fungsi menjadi perkantoran begitu. Banyak sekali gedung-gedung tinggi di sana yang tentu saja akan mempengaruhi flow kendaraan keluar masuk, kemudian banyak yang orang-orang mungkin ojek online di sana yang menunggu penumpang untuk dari kantor-kantor seperti itu. Anda melihatnya alih fungsi kawasan yang harusnya tidak menjadi perkantoran menjadi perkantoran, apakah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan TB Simatupang ini menjadi jalur neraka dalam tanda kutip? Ya, ini perubahan fungsi tata guna lahan ya. Kalau di kawasan seperti itu, ya public transportnya jalur-jalur rutenya diperbanyak. Ini kan Transjakarta juga lewat situ juga diperbanyak. Mungkin perlu jalur-jalur lain juga dari kawasan-kawasan yang penyangga itu, yang mereka bekerja ya di kawasan TB Simatupang itu harus ada penambahan jalur umum juga, angkutan umum. Mungkin bisa jadi ada Transjakarta dari situ menuju kawasan penyangga ini yang belum ada kan, baru melewati aja. Ya itu perlu ditambah rute juga jumlah kendaraannya. Ya, jadi mungkin headway-nya kalau pagi 5-10 menit, ya mungkin kalau sudah itu bisa di atas 15 menit, nah itu penting. Jadi apapun kata kuncinya, ini public transportnya benar-benar harus masif juga di kawasan itu. Oke, baik. Pak Joko, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kerja. Ya, selamat siang Bre. Memang kalau bisa saya informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah, untuk situasi dan juga kondisi di Jalan TB Simatupang, terutama di segmen Fatmawati saat ini memang sudah berangsur-angsur kembali normal begitu ya, setelah tadi adanya terjadinya kepadatan begitu. Nah, saya mau mengajak Anda Bre untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ruas jalan TB Simatupang ini sehari-hari. Saya akan mencoba mengajak Anda berbincang dengan salah satu pengguna jalan yang juga merupakan salah satu driver ojek online di kawasan ini. Tadi saya sempat bertemu dengan Mas ini, dengan Mas siapa? Mas Sigit. Mas Sigit, oke. Mas Sigit, boleh digambarkan kepada kami sebenarnya jalan TB Simatupang ini sehari-hari memangkah macet atau seperti apa sih Mas? Karena saya sehari-hari main di sekitar sini, emang ini setiap hari ini agak macet Mas. Emang setiap hari sih macet gara-gara mungkin ada galian segala macam kan. Udah gitu di sini jalannya menyempit nih di samping MRT karena sebelahnya kemakan buat proyek juga gitu sih. Nah biasanya kemacetan itu di jam-jam berapa sih Mas? Ya terutama pagi nih jam keberangkatan. Udah gitu sama menjelang pulang dah sore hari orang-orang pada pulang kantor biasanya tuh. Itu udah macet parah banget. Kalau udah kejebak di situ udah pasti ke belakang macetnya biasanya gitu. Nah ini kan katanya juga galian ini menjadi salah satu penyebab kemacetan. Kalau Mas bisa bandingkan sebelum adanya galian dan setelah adanya galian, apakah tetap macet atau seperti apa? Ya sebelum ada galian pun macet ya, tapi nggak terlalu semacet ini dan nggak terlalu separah ini. Semenjak ada galian aja jadi jalanannya jadi agak berkurang gitu, agak menyempit gitu sih. Terus Mas kan juga sebagai driver ojek online. Ya. Kemacetan ini tuh berpengaruh nggak sih terhadap penghasilan Mas itu sehari-hari? Kalau ke penghasilan sih
ya tergantung orderannya Mas. Tapi kalau buat jalan atau penjemputan customer kita itu agak pengaruh, jadi agak lama gitu. Yang harusnya bisa cepat, jadi makan waktu juga buat jemput customer gitu sih. Nah, tapi Mas Sigit sendiri tahu nggak kalau hari ini ada rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan? Kalau sepengetahuan saya, pas saya baca di sosial media sih saya tahu bakal ada rekayasa nantinya sore hari, tapi itu di jam 5 sampai jam 8 kalau nggak salah ya. Gitu aja sih yang saya tahu. Tapi kalau di sepanjang jalan tadi Mas Sigit ngelihat ada poster atau banner soal rekayasa lalu lintas ini nggak sih? Sepanjang saya jalan ke sana sih belum ada Mas, belum tahu. Mungkin orang taunya hanya lewat sosial media kali ya, gitu aja sih. Untuk kalau buat banner-banner segala macam, saya belum ngeliat, gitu. Oke, Mas Sigit, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, Bremana dan juga saudara, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Sigit begitu ya, salah satu driver ojek online yang juga sehari-harinya memang mencari nafkah di area sini, di sekitar Jalan TB Simatupang. Kalau dari tadi Mas Sigit menyimpulkan memang di Jalan TB Simatupang ini padat begitu ya sehari-hari, apalagi ditambah adanya galian yang ada di sepanjang Jalan TB Simatupang. Nah, memang rencananya sendiri untuk galiannya sendiri ini akan dirampungkan Gubernur Jakarta Pramono Anung ini ditargetkan pada Oktober atau akhir Oktober mendatang. Sehingga memang diharapkan nantinya setelah Oktober tersebut ruas Jalan TB Simatupang ini bisa digunakan para pengendara secara normal. Begitu Bre, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Benediktus Aditya dan juga juru kamera Roy Ilman langsung dari kawasan TB Simatupang, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Bene. Ya saudara, rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang berlaku yakni di pintu masuk Tol Fatmawati 2, khusus kendaraan roda 4 digratiskan, yakni satu lajur dari arah Jalan TB Simatupang maupun Jalan Fatmawati menuju Lebak Bulus. Rekayasa ini untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi di sekitar stasiun MRT Fatmawati dan ruas Jalan TB Simatupang pada jam sibuk. Berikutnya rekayasa lalu lintas dengan penutupan akses sebelum Point Square Lebak Bulus. Kemudian lalu lintas yang biasa di putaran balik Lebak Bulus dialihkan ke putaran balik Ciputat Raya depan Gedung FedEx. Lalu akses di lokasi putar balik arah barat atau Simpang Fatmawati sebelum Simpang Fatmawati ditutup dan arus dialihkan melalui Simpang Susun Antasari. Dan berikut jalur atau rute alternatif disiapkan bagi kendaraan dari berbagai arah. Seperti garis kuning berikut ini, saudara, menandakan arus lalu lintas dari arah Pondok Labu Cipete, Fatmawati lewat Jalan TB Simatupang. Kemudian garis hijau arus lalu lintas dari arah Pondok Labu, Cipete, dan Fatmawati lewat Jalan Tol. Garis biru arus lalu lintas dari arah Jalan Adiaksaraya. Dan kemudian garis merah arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus Pondok Indah. Kalau untuk garis ungu ini adalah arus lalu lintas dari arah Jalan Pangeran Antasari dan